walaupun kemarau sebenarnya untuk tanaman kapulaga itu punya kelebihan sahabat ya. Dan alhamdulillah masih bertahan dan sehat-sehat ya. Ini bisa dilihat sehat jauh. Kendala kita itu kalau di musim kemarau untuk kapulaga, kalau kemaraunya normal ini masih bisa kita pertahankan. Tapi yang jadi masalah jika kekeringan, ini kering kan, El Nino terjadi, ini kemungkinan bisa setahun atau lebih kan bisa saja ya, karena menghindari keringnya bunga. Ini punya saya juga berunga, entah bisa bertahan atau tidaknya, tetapi kalau biasanya Pertanian Indonesia maju, mandiri, modern. Ayo. Siap. Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Asep Alamaya di channel Tani 19, channelnya Tani Pemula. Alhamdulillah sahabat, hari ini saya masih bisa beraktivitas dan bisa berbagi konten dengan sahabat-sahabat semua, tentunya masih seputar pertanian dan perkebunan. Oke sahabat semua, untuk topik kali ini saya akan bahas mengenai kapulaga sahabat semua ya. Dan kebetulan ini ada kaitannya dengan El Nino ya, atau kekeringan panjang ya, atau kemarau panjang. Nah, untuk sejauh ini saya akan update mengenai perkembangan dan pertumbuhan kapulaga selama kemarau tahun ini sahabat semua ya. Oke, salam sukses, salam semangat, salam sehat selalu buat sahabat-sahabat semua dimanapun berada, amin ya robbal alamin. Nah, seperti apa kondisi dan keadaannya, kita langsung saja lihat cuplikan videonya sahabat. Kita akan review ya bagaimana keadaan kapulaga di saat musim kemarau tahun ini ya. Tentunya terutama punya saya ini, kita akan cek saya yang di sini karena yang sebelumnya sudah saya share ya di video yang barengan durian, bisa ditonton di bawah. Untuk kali ini beda area lagi, ini ya, lumayan areanya ini lebih panas dari yang tempat yang sebelumnya. Dan tapi kalau saya lihat memang ini untuk rumput-rumput sudah banyak yang mati. Nah, dan ini juga sengaja saya tidak siangin karena untuk melindungi si kapulaga yang saya tanam ini agar minimal untuk melembabkan tanah ya, dan melindungi dari sinar matahari. Jadi ibaratnya sebagai mulsa juga, walaupun memang ini nutrisi banyak juga yang kemakan rumput, tapi setidaknya saya mempertahankan untuk batangnya. Nah sahabat, inilah penampakannya, dan ini jenisnya jenis kapulaga hibrida. Ini setahun yang lalu saya tanam ya, mungkin bisa lihat di video-video saya sudah saya share ya mengenai tanaman-tanaman kapulaga yang saya budidayakan ini, walaupun hanya gambaran ya. Nah ini jadi alhamdulillah sejauh ini masih bisa terkendali. Ini ada bunga-bunganya juga. Memang ini artinya di sini walaupun kemarau sebenarnya untuk tanaman kapulaga itu punya kelebihan sahabat ya. Kelebihannya apa? Jadi memang ini dulu saya tanam satu bibit, ternyata sekarang sudah satu rumpun. Artinya ini udah beberapa, kalau kita hitung batang itu udah untung lumayan banyak ya untuk bibit gitu. Jadi tidak perlu nanam lagi kalau ini bisa dirawat. Nah, atau tidak perlu beli bibit lagi. Nah jadi seperti ini keadaannya, dan alhamdulillah masih bertahan dan sehat-sehat ya. Ini bisa dilihat sehat, hijau bahkan tinggi. Cuman memang ini di sini kendala kita itu kalau di musim kemarau untuk kapulaga, kalau kemaraunya normal ini masih bisa kita pertahankan, atau pasti bertahan lah untuk kapulaga itu. Setidaknya kemarau 6 bulan itu kemarau 3 sampai 4 bulan itu masih bertahan ya, kalau untuk area-area pegunungan.
Tetapi yang jadi masalah jika kekeringan, ini kering kan, El Nino terjadi, ini kemungkinan bisa setahun atau lebih kan, bisa saja ya. Ini kalau prediksi kan nggak tahu juga kita, tapi para ahli memang sudah menyampaikan. Nah, ibaratnya ini masih bisa kita siasati dengan cara disemprot sebenarnya. Nah, balik lagi, kita mampu tidak. Kalau bicara sedikit mungkin ya mudah, tetapi kalau bicara gunung ke gunung itu kan lumayan berat bawa tangki. Artinya kalau memang kita bisa pasang instalasi air nih untuk dataran-dataran yang ada irigasinya, itu kan bisa dikendalikan sebenarnya tanaman ini di musim kemarau. Setidaknya 1 minggu sekali juga masih dia mau bertahan ya, kalau kita semprot dengan air. Setidaknya itu 1 minggu sekali ya, tapi idealnya itu 3 hari sekali. Kalau sedang berbunga itu memang harus semprot karena menghindari keringnya bunga gitu. Nah, ini kering bunga. Nah, ini punya saya juga berunga, entah bisa bertahan atau tidaknya. Tetapi kalau biasanya kalau kemarau nggak kena embun aja ini kering, tapi kalau kena embun masih bisa mampu bertahan. Dan di sini kalau sudah jadi bakal buah atau pentil disebutnya, itu udah bisa selamat ya untuk kemarau sampai 2 bulan 3 bulan mah. Tapi kalau lebih dari itu ya mungkin bukan hanya buah bunga yang kering, tetapi batang juga akan mulai mengering seperti ini. Ini kan mengering karena tua ya, regenerasi ini. Nah, itu. Tapi sejauh ini masih aman ya, walaupun minimal kita pertahankan dulu rumpunnya ya. Jadi rumpunnya jangan sampai pada mati juga. Dan ini pemupukan juga saya sering sampaikan bahwa pupuk kimia memang bagus, tetapi harus tepat aturan. Nah, jadi kalau saya itu menggunakan organik ya, jadi udah difermentasi nih kohe ayam sebagai untuk mempertahankan unsur hara tanah ya. Biota tanahnya kita gemburkan terus, kita suplai, sehingga ketika kita lakukan pemupukan akan maksimal. Karena pengaruhnya banyak ya dari kesuburan tanah itu. Oke, mungkin sahabat sudah pada tahu lah mengenai hal itu. Jadi saya ini hanya update ketika kemarau nih, kemarau saat ini tanaman kapulaga di sekeliling di musim kemarau ini ya. Dan ini memang lumayan panasnya tinggi banget ya. Jadi ini alhamdulillah lah masih bisa ada harapan untuk bertahan gitu ya. Mudah-mudahan secepatnya di bulan 9 itu udah mulai musim hujan juga ya, biasanya seperti itu. Jadi mudah-mudahan El Nino tidak terlalu panjang ya. Kalau sana udah rumput-rumput udah pada banyak yang mati, pada yang kering, tapi kapulaga alhamdulillah masih bertahan ya, padahal area yang sama. Nah, ini jadi pada intinya nih, kelebihan kapulaga itu ya bertahan di musim kemarau, kalau untuk kemarau normal itu ya. Dan walaupun El Nino ini bisa disiasati dengan penyiraman, jadi kita harus pasang instalasi air ya. Kalau punya modal mah mudah ya, tapi kalau bagi saya karena petani masih ya, namanya juga memanfaatkan potensi alam yang ada, jadi memaksimalkan apa yang kita bisa. Nah, intinya kapulaga untuk saat ini baguslah untuk tanaman pilihan untuk area perkebunan menurut saya ya. Karena dari sisi produktivitas juga kan, intinya ini
mudah perawatannya, asal kitanya mau aja, jangan males gitu sahabat ya. Dan bibitnya juga sekali tanam nih, sekali tanam kan jadi satu rumpun, satu bibit aja. Oke, mungkin itu update perkembangannya jadi terkait kemarau panjang ini ya. Dan kapulaga masih mampu normal ya dalam pertumbuhannya, tapi kuncinya adalah perawatan kita, dari penyiraman, pemupukan yang tepat juga, dan pengendalian gulma. Di saat kemarau panjang kita udah harus mengondisikan kalau bisa di sekeliling itu untuk pelindung. Kita jangan terlalu disiangin, terlalu terang ya kalau untuk kapulaga nih. Kayak gini, ini kan meneduh nih kayak seperti ini nih. Ini kelihatannya kan bala apa namanya tuh, kelihatannya ini rumputnya buset kagak pernah dibersihin gitu, berarti emang sengaja. Jadi ketika kita buka juga tuh, kita buka, kita angkat ininya tuh, tetap normal ya. Jadi ini melembabkan sebenarnya, jadi sebagai mulsa lah, mulsa untuk adanya penguapan, sehingga adanya embun lumayan membantu melembabkan si bunga-bunga yang sedang berkembang. Nah, ini adalah lebah juga, dorsata lagi penyerbukan. Biasanya sarangnya dekat ini tuh. Oke sahabat ya, jadi itu saja yang bisa saya share untuk kapulaga di musim kemarau. Ternyata masih normal sahabat ya, normal untuk sejauh ini. Mudah-mudahan nanti di kapat ya, ini kapat udah mau masuk kapat, kalima udah bisa kita nanam lagi. Dan mudah-mudahan cuacanya sesuai harapan, normal gitu ya. Kemarau normal, jangan terlalu panjang berlarut-larut sahabat ya. Ya walaupun memang sudah diprediksi kemarau panjang atau sudah masuk ke El Nino ya, tapi ya mudah-mudahan kita harapkan El Nino-nya tidak panjang ya sahabat semua. Oke sahabat, itu tadi cuplikan videonya dan mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Nanti di lain waktu saya akan update juga pertumbuhan dan perkembangannya di video-video selanjutnya tentunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.